the shit? Hai Sobat Movie semuanya, selamat datang di Movie Digger Channel. Sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus menyajikan alur cerita film favorit Diggers. Hari ini kita akan membahas film yang berjudul Free Guy. Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds yang sukses membintangi film Deadpool. Film ini bercerita tentang seorang karakter pendukung di dalam game yang bisa memiliki keinginan sendiri di luar programnya dan menjadi tokoh utama dalam menyelamatkan dunianya. Seperti apa ceritanya? Langsung aja, let's dig the movie out. Di awal scene, diperlihatkan tampilan dari sebuah game yang bernama Free City yang merupakan game open world yang dimana para player akan menjalani berbagai misi untuk menaikkan level dari karakternya. Terlihat para player sedang melakukan misinya seperti merampok, kejar-kejaran dengan polisi, dan membuat keonaran seperti di game GTA. Di sini, para pemain bisa melakukan hal bebas termasuk segala tindakan kriminal. Layaknya sebuah game, selain terdapat karakter para pemain, diciptakan juga sebuah karakter NPC atau karakter pendukung yang diprogram untuk melakukan beberapa kegiatan yang berfungsi sebagai alat bantu pembentukan cerita atau alur dari sebuah game. Salah satu NPC di sini bernama Guy. Guy diprogram untuk menjalani kehidupannya yang selalu berulang. Saat bangun tidur, dia selalu menyapa ikannya, sarapan, dan membeli kopi. Cream 2 sugars. You know it. Ia merupakan seorang pegawai bank yang mana bank tersebut selalu dirampok oleh para player yang sedang menjalankan misi. Di sisi lain, diperlihatkan ada dua transaksi yang dilakukan oleh dua karakter. Mereka membahas mengenai potongan video yang entah untuk apa kegunaannya. Setelah bertransaksi, si karakter wanita malah membunuh karakter lainnya. Scene berlanjut pada Guy yang sedang berjalan-jalan santai dengan sahabatnya yang bernama Buddy. Di saat jalan-jalan itu, Guy terpesona melihat sebuah karakter wanita cantik yang bernama Molotov Girl yang baru saja membunuh karakter lain setelah bertransaksi. Molotov Girl ini merupakan sebuah karakter dari pemain bernama Millie. Keesokan harinya, Guy menjalani rutinitas seperti biasanya. Namun ada keanehan muncul saat Guy memesan kopi. Guy mempunyai keinginan untuk memesan jenis kopi lain, padahal dia tidak diprogram untuk melakukan hal itu. Pada akhirnya, Guy memesan jenis kopi seperti biasanya, walaupun masih ada keresahan di dalam hatinya. Saat Guy bekerja, dia seperti biasa didatangi oleh karakter yang ingin merampok bank tersebut. Saat Guy sedang tiarap dan melihat ke arah luar, terlihat Molotov Girl sedang berjalan. Hal itu membuat Guy melawan karakter tersebut agar bisa segera menyusul Molotov Girl. Saat dia bertarung dengan karakter itu, tak sengaja ia mengalahkannya dan mengambil kacamata hitam yang biasa dipakai oleh para karakter pemain. Setelah memakai kacamata hitam itu, Guy sangat terkejut. Pasalnya, dunia yang dia lihat selama ini menjadi sangat berbeda. Tampilannya menjadi layaknya sebuah game. Karena penasaran dengan apa yang dia lihat, dia menyentuh kotak heal dan itu membuat lukanya terobati. Selain itu, dia dapat mengambil uang dari karakter pemain lain dan uang itu langsung masuk ke rekeningnya. Setelah mendapatkan uang yang banyak, akhirnya Guy bisa membeli sepatu impiannya.
Di sisi lain, dua orang pegawai dari perusahaan pengembang Free City yang bernama Moser dan Kiss menemukan keanehan yang terjadi di dalam game ini. Dia melihat potongan klip yang memperlihatkan Guy yang merupakan seorang NPC anehnya dapat membunuh karakter pemain. Seharusnya NPC hanya akan bisa melakukan rutinitas yang telah diprogramkan saja. Untuk itu, Kiss dan Moser membuat karakter untuk masuk di game Free City dan akan mengambil kacamata yang ada pada Guy. Namun, Guy ternyata tidak mudah untuk ditangkap. Untuk mempercepat proses penangkapan, Kiss dan Moser memakai mode developer yang bisa membuat mereka sesuka hati merubah segala sesuatu yang ada di dalam game. Namun dengan bantuan kacamatanya, Guy dapat kabur dari kejaran mereka berdua. Ternyata Kiss adalah seorang yang jenius. Dahulu dia dan Millie merupakan seorang partner yang membuat sebuah artificial intelligence atau AI dan engine dari sebuah game yang memiliki potensi yang sangat bagus. Namun sekarang Kiss malah hanya menjadi pegawai biasa di sebuah perusahaan game. Yang mengejutkan, ternyata pimpinan perusahaan yang bernama Anwan merupakan orang yang mencuri engine yang diciptakan oleh Kiss dan Millie. Pada akhirnya, engine itulah yang menjadi dasar dari game Free City. Millie yang tidak mau menyerah ingin mencari bukti pencurian tersebut dan mendatangi Kiss untuk meminta bantuannya. Kiss yang sudah pesimis menolak permintaan Millie tersebut dan malah menyuruhnya pergi. Dengan kekuatan kacamata itu, Guy menjadi bisa melakukan berbagai hal. Dia menyusul Molotov Girl yang sedang melakukan misi pengawasan di sebuah gedung. Karena perbuatannya itu, Molotov Girl ketahuan oleh para penjaga dari tempat yang dia awasi dan menggagalkan misi tersebut. Guy berkata ingin membantu Molotov Girl dalam misinya. Namun, Molotov Girl menolak dengan alasan bahwa level dari Guy masih sangat rendah. Jika dia ingin menolongnya, maka Guy harus menaikkan levelnya terlebih dahulu agar setara dengan Molotov Girl. Dengan semangat yang berapi-api, Guy menjalankan berbagai macam misi agar dia cepat naik level. Guy menjadi terkenal di dunia nyata karena aksinya yang begitu cepat naik level dalam waktu singkat dan tampilannya yang tampak seperti NPC. Banyak orang menjadi penasaran siapakah karakter Guy ini sebenarnya. Guy menemui sahabatnya Buddy dan mengajaknya untuk memakai kacamata yang digunakan para pemain, dan dia berharap bahwa sahabatnya ini akan bisa melihat sisi lain dari dunia mereka. Guy ingin mengajaknya menjalani dunia yang berbeda dari rutinitasnya. Namun Buddy menolak. Dia berkata bahwa dia tidak akan mencoba hal lain dan akan tetap pada rutinitasnya. Millie meminta bantuan Kiss agar bisa membuat Molotov Girl masuk ke tempat yang dia awasi selama ini. Millie meyakini bahwa di sana akan ada rahasia yang bisa membantunya mengungkap perbuatan jahat Anwan. Akhirnya, Molotov Girl berhasil masuk ke tempat itu dan mencari klip yang dia butuhkan. Namun sayangnya, dia diserang oleh para penjaga tempat tersebut yang muncul secara tiba-tiba. Di sana, Molotov Girl kalah jumlah. Untungnya, Guy datang menyelamatkan Millie di saat yang sangat tepat. Mereka bertarung bersama dan melakukan kerjasama yang sangat baik sehingga mereka bisa kabur dari tempat itu. Karena kepopuleran Guy, Anwan menyuruh anak buahnya membuat skin seperti tampilan Guy dengan kemeja biru khasnya di Project Free City 2 yang sedang dikerjakan olehnya. Kiss mempertanyakan kepada Anwan yang sebelumnya mengatakan bahwa game Free City 2 dapat kompatibel dengan game Free City 1, namun ternyata hal itu adalah kebohongan.
Sebenarnya kedua game itu merupakan game yang berbeda dan Anwan membohongi publik. Alih-alih menjadi sequel, malah nantinya game Free City 2 akan sangat berbeda dari game sebelumnya. Kembali pada dunia game, akhirnya Molotov Girl dan Guy bisa mengobrol dari hati ke hati dan semakin mengenal satu sama lain. Mereka malah berkencan dalam dunia game dan melakukan berbagai kegiatan bersama. Setelah semakin lama mengobrol, Millie sebagai orang yang mengendalikan karakter Molotov Girl merasakan banyak kecocokan dengan Guy dan sempat merasa terkesima. Nothing. You're funny. Kiss yang penasaran dengan sosok Guy akhirnya mencari tahu siapa identitas Guy yang sebenarnya. Setelah itu, Kiss datang menemui Millie dan dia memberitahu bahwa sosok Guy ternyata bukanlah karakter pemain, melainkan sesosok NPC. Yang mengejutkannya lagi, Guy bukanlah NPC biasa, namun dia adalah AI yang selama ini dibuat oleh Kiss dan Millie. Hal itu menjelaskan kenapa Guy memiliki kehendak bebas dan tidak terpaku pada program. Penemuan ini juga semakin membuktikan bahwa Anwan telah mencuri karya mereka dan menjadikannya dasar dari pembuatan game Free City. Mereka harus segera menemukan bukti tersebut dalam waktu kurang dari 48 jam. Karena dalam waktu tersebut, game Free City 2 akan diluncurkan dan game Free City akan dihapus total. Inilah alasan Anwan yang sesungguhnya kenapa ia berbohong kepada publik tentang game Free City 2 yang sebenarnya bukanlah lanjutan dari game Free City. Hal itu ternyata dilakukannya untuk menghapus bukti kejahatannya. Oleh karena itu, Molotov Girl menemui Guy dan ingin meminta tolong. Sebelum itu, dia menjelaskan keadaan yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dunia ini bukanlah dunia nyata, melainkan merupakan dunia game yang saat ini dalam 48 jam ke depan akan terancam dihancurkan. Molotov Girl meminta bantuan kepada Guy untuk membantunya menemukan bukti klip yang bisa mencegah kehancuran dunia ini. Alih-alih membantu, Guy malah pergi dan dia merasa sangat terpukul mengetahui kenyataan bahwa dunia dan seisinya ini hanyalah bagian dari game. Dia berpikir bagaimana bisa orang-orang yang selama ini dia temui dan kehidupannya hanyalah sebuah game yang diciptakan oleh seseorang. Karena kekecewaannya itu, Guy menemui sahabatnya Buddy dan curhat mengenai semua hal keresahannya itu. Di sana, Guy tercerahkan dan akhirnya dia mengajak Buddy untuk mencari potongan klip yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia game ini. Saat proses pencarian klip tersebut, karakter pemain yang merupakan pemilik rumah muncul. Ternyata pemilik rumah itu merupakan penggemar dari Guy dan bersedia menyerahkan hal yang dibutuhkan Guy secara gratis tanpa perlawanan. Tak lama setelah itu, Guy menemui Molotov Girl dan memberikan potongan klip tersebut. Setelah mereka teliti, klip tersebut berisi bukti bahwa kode yang berbentuk sebuah pulau yang dibuat Millie dan Kiss digunakan sebagai dasar Free City. Anwan merasa sangat marah setelah mengetahui penjualan game Free City 2 yang akan diluncurkan malah menurun dikarenakan semakin terkenalnya karakter Guy di game Free City yang membuat orang-orang jadi tidak tertarik pada game baru itu dan malah antusias terhadap game Free City. Untuk itu, Anwan memerintahkan Moose untuk merestart ulang gamenya agar Guy menjadi kepengeraturan program. Hal itu ternyata berhasil. Guy dan semua karakter NPC seperti melupakan kejadian yang pernah terjadi dan menjadi pribadi yang seperti ditampilkan di awal cerita. Mengetahui hal itu, Molotov Girl menemui Guy dan berusaha membuatnya teringat lagi. Hal itu tampaknya sia-sia dan Guy telah menjadi pribadi yang sangat berbeda. I'm sorry, lady. I think you have the wrong guy. Tak lama kemudian, Kiss menjelaskan dasar dari program Guy.
Setelah mendapat penjelasan dari Kiss, Molotov Girl menemui Guy dan langsung mencium Guy. Ternyata hal itu dapat memicu kembali ingatan Guy. Setelah itu, Guy dan Molotov Girl mengumpulkan semua NPC di sebuah taman. Guy mengajarkan kepada para NPC bahwa mereka bisa hidup bebas dan tidak harus melakukan kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. NPC secara massal melakukan mogok kerja dan menolak melakukan apa yang seharusnya menjadi rutinitas seperti yang ada pada program. Hal itu membuat para pemain dan Anwan sebagai pemilik game merasa sangat kaget. Bagaimana bisa para NPC yang sudah diprogram untuk melakukan tugas-tugasnya malah sedang tidak berada di tempat? Di saat bersamaan, Guy dan Molotov Girl melakukan perjalanan untuk menuju ke sebuah pulau yang merupakan perwujudan dari kode game milik Kiss dan juga Millie. Mengetahui hal itu, Anwan memerintahkan Mouse untuk menghalangi mereka berdua untuk sampai ke tempat tujuan. Jalan dan gedung dihancurkan untuk menghalangi Guy dan Millie. Dengan bantuan Kiss, akhirnya mereka berdua bisa melewati rintangan tersebut. Mengetahui bahwa Kiss adalah orang yang membantu Millie, akhirnya Anwan memecatnya dari perusahaan. Namun sebelum pergi, Kiss memberikan bantuan terakhir pada Guy dengan membuat jalan untuk menuju ke pulau yang sedang mereka cari. Karena kekacauan ini, Anwan meluncurkan karakter kuat baru yang bernama Dude untuk melawan Guy dan menonaktifkan semua player dari game Free City agar tidak bisa membantu Guy. Dude memiliki wajah yang sangat sama dengan Guy, namun memiliki badan yang lebih berotot dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Alhasil, Guy dihajar sampai babak belur oleh Dude. Akhirnya, Guy memanfaatkan kekuatan dari kacamatanya. Dia mengeluarkan beberapa item seperti perisai, tangan Hulk, dan juga lightsaber untuk menghajar Dude. Namun sayang, setelah segala upayanya, ternyata Dude masih belum terkalahkan dan malah memojokkan Guy kembali. Hal terakhir yang Guy lakukan adalah memakaikan kacamata kepada Dude. Setelah memakai kacamata itu, Dude melihat dunia yang menyenangkan dan membuatnya tidak lagi menyerang Guy. Setelah itu, Guy melanjutkan lagi perjalanannya menuju jembatan yang menghubungkannya ke pulau. Mengetahui hal tersebut, Anwan pergi ke ruang server dan ingin menghancurkan server dari game Free City. Hal itu membuat lama-kelamaan game Free City hancur dan terhapus. Bahkan di tengah perjalanan, Buddy dan Guy menjadi terpisah. Buddy meminta kepada Guy untuk melanjutkan perjalanannya tanpa dirinya. Buddy, no, keep going! Go without me! Dengan berat hati, Guy melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampai di pulau seberang. Para NPC lain yang belum terhapus sangat senang melihat keberhasilan Guy. Di sisi lain, Millie pergi ke kantor Anwan dan ingin menghentikan perusakan server yang dilakukan oleh Anwan. Jika server terakhir tersebut dihancurkan, game Free City yang tersisa akan hancur selamanya. Untuk mencegah itu, Millie memberikan penawaran kepada Anwan bahwa dia tidak akan menuntut segala perbuatan Anwan selama ini dan tidak akan meminta royalti atas game tersebut. Dengan bayaran bahwa Millie meminta semua yang tersisa dari game Free City dan akan membangun ulang dunia game tersebut. Setelah itu, Anwan mengalami kebangkrutan karena game yang dirilis sangat tidak laku di pasaran. Millie, Kiss, dan Mouse membuat game baru bernama Free Life yang dasar pemrogramannya diambil dari game Free City. Game ini laku sangat keras karena memberikan pengalaman baru kepada para pemain. Setelah huru-hara ini terjadi, akhirnya Millie menyadari bahwa selama ini Kiss mencintainya
dan akhirnya pun mereka bersatu. Di sisi lain, para NPC di game Free Life hidup dengan tenang dan bisa bergerak dengan kehendak bebas tanpa harus terikat pada misi-misi dan pekerjaan tertentu. Guy pun pada akhirnya dapat bertemu lagi dengan sahabatnya Buddy, dan filmnya pun akhirnya selesai. Demikian alur cerita film hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng untuk notifikasi alur cerita film favorit Diggers. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.